Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dea Rizka Fitriliana, SSI TMKes. Saya salah satu dosen pada program studi Profesi Bidan Distikes Brebes dengan NIDN 0612069002. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti yang wajib diikuti di program studi dengan bobot SKS 3, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek yang dipelajari di semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, normal memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base dalam praktek bayi, balita, dan anak prasekolah. Asuhan ini menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif dan memberikan asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah berdasarkan kebutuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Tahapan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini komplikasi serta pendokumentasiannya. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah yang kemudian menurunkan menjadi 27 CPMK. CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan, tatap muka pembelajaran, dan belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Mahasiswa mampu melaksanakan stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Mahasiswa mampu melaksanakan intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak dan balita. Mahasiswa mampu melaksanakan anticipatory guidance untuk mencegah dan menurunkan SIDS. Mahasiswa mampu melaksanakan lingkungan aman untuk bayi dan anak. Mahasiswa mampu melaksanakan evaluasi parent education. Mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan bayi saat lahir dan pemeriksaan sehari-hari. Mahasiswa mampu melaksanakan prinsip pemberian nutrisi pada bayi baru lahir. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan rutin bayi baru lahir normal. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan komplementer pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selanjutnya, pokok bahasan di mata kuliah ini adalah yang pertama, psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua, konsep psikologi perkembangan manusia dari sebelum lahir, prenatal sampai 9 bulan. Yang ketiga, konsep psikologi perkembangan manusia baru lahir dari 0 sampai 2 minggu. Yang keempat, konsep psikologi masa kanak-kanak awal, early childhood, 6 sampai 12 tahun.
Kemudian konsep psikologi masa kanak-kanak akhir, letter childhood 6 sampai 12 tahun, gangguan minor pada bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, minor disorder of baby, children and preschool children. Hipotermi dan hipertermia, kejang pada bayi dan anak, neonatus dengan kondisi khusus, kuning, jaundice, infeksi, RDS. 10. Penyediaan nutrisi sehat bagi bayi, balita, dan anak prasekolah. 11. Masalah lazim pada bayi, anak balita, dan usia prasekolah. 12. Upaya promosi dan prevensi pada bayi dan balita. 13. Teknik pengumpulan data fokus melalui pemeriksaan fisik pada bayi dan anak balita. 14. Bayi resiko tinggi dan bermasalah serta penata laksanaannya. Kemudian, penyakit-penyakit yang lazim pada bayi dan anak balita yang terjadi di Indonesia. Pemberian obat pada bayi dan balita sesuai kewenangan dan standar. Kemudian ke-17, Parent, Infant, and Children Bonding. 18. Pengasuhan ideal orang tua terhadap bayi, balita, dan anak prasekolah. 19. Stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. 20. Intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak dan balita. 21. Anticipatory guidance untuk mencegah dan menurunkan SIDS. 22. Lingkungan aman untuk bayi dan anak. Kemudian evaluasi parent education. Kemudian pemeriksaan bayi saat lahir dan pemeriksaan sehari-hari. 25. Prinsip pemberian nutrisi pada bayi baru lahir. 26. Asuhan rutin bayi baru lahir normal. 27. Asuhan komplementer pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Dalam pembelajaran, baik secara teori maupun praktikum laboratorium, saya menggunakan sumber-sumber terkini, jurnal-jurnal kebidanan, dan hasil karya saya sendiri. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint dan daftar tilik atau checklist praktikum. Media pembelajaran lainnya yaitu presentasi, diskusi kelompok, dan demonstrasi untuk menciptakan keefektifan mahasiswa dalam belajar di kelas. Sehingga mahasiswa dapat terlatih dalam berpikir kritis yang berkaitan dengan materi yang saya berikan. Selama masa pembelajaran, saya menggunakan metode daring dan luring. Untuk metode daring, saya menggunakan Zoom dan pemberian materi melalui WhatsApp. Di awal perkuliahan, saya akan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa dengan harapan bisa menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang RPS, membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait perkuliahan, baik teori maupun praktikum, nilai batas minimum, tugas, kuis, serta presentasi penilaian, supaya mahasiswa memiliki pandangan pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Untuk sistem evaluasi, yaitu dengan menilai keaktifan 5%, UTS 25%, UAS 35%, praktikum 15%, tugas individu 20%. Untuk kehadiran, mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%. Hal ini merupakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas
dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, masih semangat ya siang hari ini ya? Walaupun cuacanya panas, terik, kita masih tetap semangat. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita doa dulu. Salah satu pimpin doa. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk absen hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Aman ya, semuanya rajin ya, masuk terus. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, nanti kita masuk ke materi tentang pijat tuina. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kita kemarin sudah belajar tentang apa? Sebelum kita masuk ke pijat tuina minggu kemarin, masih ingat nggak? Masih? Apa kemarin? Pijat? Siapa? Ada yang ingat? Iya, Mbak. Berkembang, kali, dan suplit pada bayi. Iya, betul. Jadi untuk pijat I love you ya, itu untuk meredakan kolik, kembung, dan untuk melancarkan pencernaan pada bayi. Ya, oke, yang kemarin sudah kita membahas tentang pijat I love you. Masih ingat gerakannya? I love you. Ya, jadi gerakannya sesuai dengan kalimatnya. I love you. Ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini kita masuk ke materi tentang pijat tuina. Nah, ini RPS sudah kalian dapatkan ya. Ini kita nanti membahas tentang pijat tuina di pertemuan ke-14. Pengertian dari pijat tuina. Kita masuk ke pengertian, itu adalah akupresur tanpa jarum. Jadi, tuina itu adalah metode pijat dari Tiongkok ya, yang menerapkan penekanan lembut pada titik meridian. Kemudian teknik ini bekerja layaknya akupuntur, namun sepenuhnya aman karena hanya menggunakan sentuhan dan pijatan tangan. Jadi aman ya untuk bayi ya. Kemudian pijat tuina ini dirancang khusus untuk meningkatkan nafsu makan, penyerapan nutrisi, dan tumbuh kembang anak secara optimal. Pijat bayi merupakan pengungkapan kasih sayang antara anak dan orang tua, di mana salah satu kebutuhan dasar bayi itu adalah sentuhan dan pelukan. Jadi kalau misalkan bayi itu disentuh, dipeluk, itu dia akan merasa senang. Merasa nyaman ya. Apa sih persiapan yang harus dilakukan dalam praktek pijat tuina? Jadi harus menciptakan suasana yang nyaman. Untuk langkah awal yang paling penting ya, sebelum memulai pijat tuina, itu memastikan anak berada dalam keadaan rileks dan bahagia. Jadi kalau misalkan anaknya rewel, nggak boleh. Kalau misalkan anak dalam kondisi kenyang juga tidak boleh. Itu harus diperhatikan. Jadi yang wajib diperhatikan itu suhu ruangan harus hangat. Tidak boleh terlalu dingin dan tidak boleh banyak angin. Kipas angin misalkan terlalu banyak itu tidak boleh. Kemudian ini waktu ya, waktu yang tepat. Hindari memijat setelah makan. Takutnya nanti bayi akan muntah. Terus posisi sedang mengantuk berat. Tunggu dulu, sabar, tunggu bayi bangun ya. Kemudian kita masuk ke manfaat. Ini untuk manfaatnya meningkatkan
nafsu makan dan berat badan. Karena pijat ini itu menstimulasi titik meridian yang terhubung dengan limpa sama lambung, sehingga memperbaiki sistem pencernaan, otomatis nutrisi akan terserap lebih optimal, maka berat badan itu akan naik. Kalau berat badannya naik, berat badannya oke, otomatis bisa mencegah stunting. Angka stunting di Brebes itu sangat tinggi. Meredakan masalah pencernaan, membantu mengurangi kembung, sembelit, dan diare dengan melancarkan peredaran darah di area perut. Oke, lanjut. Meningkatkan daya tahan tubuh ya. Stimulasi pada titik tertentu dapat menguatkan sistem imun, membuat bayi tidak mudah terserang penyakit seperti contohnya batuk, pilek ya. Jadi kalau misalkan bayi dengan pijat tuina ini biasanya lebih bisa dicegah untuk sakit batuk dan pilek. Lanjut ya. Membantu tidur lebih nyenyak. Kenapa? Karena sentuhan lembut itu memberikan efek relaksasi. Jadi bayi itu akan merasa nyaman ya. Otomatis kalau misalkan dia nyaman, tidurnya akan lebih pules. Durasinya 10-15 menit supaya bayi tidak rewel dan merasa kelelahan. Oke, ini untuk videonya. Silakan kalian amati baik-baik ya. Nah, ini untuk videonya. Ini step awal. Mungkin bisa sambil mencoba. Nah, putar. Ini yang step 3 ya. Ini yang step 4 di buku-buku jari. Telunjuk, jari tengah. Nah, kita sudah masuk ke perut, bagian perut ya. Di atas pusar. Di bawah tulang rusuk. Lutut, di bawahnya 2 jari. Nah, ini bagian punggung ya. Step terakhir. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan, ini ada barcode. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing. Scan barcode yang ada di depan. Sudah? Sudah ya? Di situ keluar hasil dari jurnal kesehatan, ya. Jadi di dalam situ sudah keluar semuanya? Sudah ya, bisa dibaca. Di situ ada hasil-hasil penelitian, ya, pengabdian masyarakat dari ibu, ya. Jadi itu hasil karya dari ibu, kaitannya dengan pijat tuina. Tadi kan kaitannya sama stunting, ya. Kalau pijat tuina itu kan otomatis kan menambah nafsu makan. Jadi bisa mencegah untuk stunting. Oke, nanti bisa sambil dibaca-baca ya. Berikutnya kita masuk ke kasus. Ketika ada seorang ibu membawa anak balitanya yang berusia 18 bulan ke posyandu. Ibu mengeluhkan anaknya sangat pemilih dalam memilih makanan, nafsu makannya rendah, berat badannya tidak kunjung naik. Hasil plotting pada grafik pertumbuhan di KMS menunjukkan status gizi anak berada di bawah garis merah. Tinggi badannya berada di kategori pendek, mengarah pada resiko stunting. Asuhan apa yang bisa dilakukan oleh kalian nantinya sebagai bidan dan apa alasannya? Coba ada yang bisa jawab? Izin menjawab Ibu. Iya. Asuhan yang diberikan adalah asuhan komponen pijat tuina Ibu. Ya, betul. Karena pijat tuina memperbaiki sistem pencernaan sehingga nutrisi yang dari makanan dapat menyerap secara optimal. Kemudian memicu kenaikan berat badan dan mencegah stunting secara jangka panjang.
Jawabannya betul ya. Jadi yang harus dilakukan adalah pijat tuina untuk mencegah stunting karena otomatis pola atau nafsu makannya akan lebih meningkat sehingga berat badan akan naik. Jadi sejalan selaras sama tadi hasil penelitian yang Ibu share. Oke, mungkin setelah ini Mbak siapa yang mau maju praktek? Mbak Devani, boleh? Silakan. Jadi posisi bayi bedongnya dibuka ya. Jadi nanti tinggal pakai pampers atau popok boleh. Nah, awal pertama menggunakan minyak. Ya. Yang pertama tadi gerakannya pada bagian ibu jari ya, di sini ya. Nah, dilakukan 100 sampai 300 kali. Oke, berikutnya pangkal ibu jari sebanyak 100 sampai 300 kali. Iya. Terus kemudian bagian telapak ya. Sebanyak 100 sampai 300 kali. Oke, lanjut. Bagian kukunya dilakukan 1 sampai 5 kali. 5 kali. Oke, dari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai ke kelingking ya. Terus kemudian diputar sampai 50. Oke, berikutnya lanjut ke bagian telapak tangan ya, memutar searah jarum ya, sebanyak 100. Iya. Berikutnya di bawah tulang rusuk. Iya. Ditekan 100 sampai. Oke. Berikutnya di lutut, 2 jari di bawah lutut. Iya, bagian iya, betul. Kemudian bayi di tengkoraknya. Nah, pijat. Iya. Terus dicubit. Cubit 2 kali gitu ya. Sampai ke leher. Diulang sampai 5. Oke, gampang ya? Bisa? Bisa. Semuanya? Oke, sekarang mungkin kita lanjut untuk membuat kelompok. Nanti kita belajar masing-masing kelompok ya. Ya, yang belum silakan mencoba sama temennya, nanti dikoreksi kalau misalkan nanti ada yang salah ya. Ayo coba gerakan pertama di pangkal ibu jari. Nah, bayinya dibuka. Ini di sini. Nah, di bagian pangkal ibu jari. Terus yang kedua di sini. Ya, terus yang ketiga di daerah telapak tangan. Kemudian lanjut ke kuku-kuku. Ya. Terus diputar. Ya, lanjut ke perut, bagian perut diputar secara melingkar. Telapak 100 sampai 300 kali ya. Terus lanjut. Jadi sampai mana? Ayo. Sampai mana? Ya. Gini pakainya jempol. Jadi jempol di ini ya. Nah, oke, sip. Lanjut. Ditengkurupin. Oh, ini dulu sayang. Ini dulu. Jadi ini 2 jari di bawah lutut di pijat.
Udah, terus di punggung. Dipijat. Pijat sini. Terus dicubit-cubit. Oke, baik. Sekarang sudah selesai ya prakteknya semua. Gampang atau gampang? Gampang. Bisa dipahami? Bisa. Kalau misalkan memang bisa dipahami, sekarang ada pertanyaan atau tidak? Iya. Apa? Mau tanya apa ini? Oh, oke. Jadi minyak yang aman untuk dilakukan pijat bayi itu adalah minyak-minyak yang alami. Contohnya misalkan pakai minyak kelapa atau VCO, atau misalkan pakai minyak zaitun. Itu paling aman. Kalau misalkan mau paling praktis itu pakainya baby oil ya. Yang penting si bayi tidak punya sensitif hidung. Oke, cukup? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan lagi, aku tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya. Sampai ketemu nanti, berarti setelah ini kalian akan ujian UAS ya. Selamat belajar, mudah-mudahan hasilnya bisa baik. Oke, terima kasih. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilaian dan panitia Smart Dosen atas kesempatan dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.